Guys, bentar ya, aku kamar mandi bentar. Bentar aja. Oke, selamat malam kasih juara. Kita kembali lagi bersama Kata ya. Untuk pembahasan kali ini juga tetap ada dua ya. Yang pertama ada kepribadian, yang kedua ada kecermatan. Nah, mungkin kalau misalkan kepribadian seperti yang aku bilang sebelumnya ya, aku tidak terlalu banyak membahas gitu ya untuk kepribadian. Karena nanti agak percuma kalau aku bahas, terus tiba-tiba nanti kalian juga dihadapkan oleh wawancara gitu ya. Itu kayak kalian lolos psikotes kepribadian tapi tidak lolos di wawancara. Nah, itu guys. Jadi kayak mending kalian disesuaikan sama diri kalian aja kalau kepribadian gitu ya. Oke. Mungkin aku bakal bahas dari yang gampang aja dulu kali ya, kepribadian dulu aja kali ya. Kepribadian. Oke. Maksudnya kepribadian itu kayak mana sih Kak? Apakah kita tuh nanti kayak diramal, kayak dari tanggal lahir, nama kita nanti diramal, nanti apa namanya anaknya berapa, usianya nanti bisa hidup sampai kapan gitu? Enggak kayak gitu ya guys ya. Biasanya kalau anak SD mikirnya begitu. Kalau kepribadian tuh maksudnya kalian tuh tipe orang yang seperti apa? Kalian ini tipe orang yang contohnya mungkin emosional gitu ya. Atau ada juga mungkin yang temperamennya itu tinggi gitu ya. Atau ada juga yang penakut gitu. Tapi kalian misalkan ada yang pengen jadi poluan tapi takut dengan kerumunan, takut dengan manusia-manusia di luar sana gitu kan. Nah, itulah yang wajib kita lihat saat rekrutmen. Itu yang pertama pasti kepribadian. Kenapa sih kepribadian? Yang pertama ya, ini kok kasih tahu aja. Kalian pernah lihat, kita ambil sampel yang sedikit mendekati itu security ya. Kita lihat security. Security itu kan perawakannya sedikit mirip dengan polisi gitu ya kalau aku bilang ya. Sedikit dengan mirip dengan polisi. Kenapa aku bilang mirip? Karena yang pertama, mereka tuh kan dikenal kayak harus tegas, sedikit garang ya kalau kita bilang gitu kan. Ya seperti itulah. Nah itu kan berarti kan harus ada di wataknya kalau dia ingin masuk ke pekerjaan security gitu kan. Nah kalau misalkan nih kepribadian, pas kita lihat oh ini orangnya anu kok kayak tegas gitu. Tapi pas kita lihat di kepribadian ternyata dia itu seperti ini guys. Nah kan beda ya. Kelihatan guys. Maksudnya kelihatan tuh dari mana?
Kelihatan tuh kepribadian tuh nanti bisa dilihat kayak ini orang sukanya cowok atau cewek gitu. Kalau suka cowok sama cowok, wah waspada nih gitu. Kalau cewek suka sama cewek, wah ini gitu kan jadi sas gitu ya guys ya. Terus supaya lolos kepribadian gimana Kak? Sedangkan katanya tuh nggak ngasih tahu gimana soalnya. Gampang guys. Sebenarnya kepribadian tuh gampang. Yang pertama kalian tuh harus apa namanya jujur ya. Jujur dalam memilih, tidak boleh bohong-bohong. Hah, maksudnya gimana tuh Kak? Ya bohong-bohong tuh kayak terlalu dibuat-buat gitu loh guys. Paham gak sih? Kayak ini bagus tapi tidak bagus gitu. Ada, ya jadi dia tuh kayak kalian kalau di antara dua pilihan harus konsisten pilihnya ya itu terus gitu loh guys. Oke, ntar ya. Konsep pembelajarannya yang pertama untuk kepribadian adalah konsisten. Konsisten dalam memilih apa tuh? Konsisten dalam memilih jawaban. Jadi kalau misalkan di psikotes kepribadian, dia akan ada soal berulang, guys. Soal berulang tuh maksudnya gimana, Kak? Jadi kalian nih ketemu soal, misalkan, aku suka makan permen, gitu ya. Itu di soal pertama, gitu kan. Terus nanti kalian ketemu lagi nih di soal nomor 50 dengan pertanyaan yang sama. Aku suka makan permen gitu kan. Kalian kalau misalkan di soal pertama jawabnya iya. Terus habis itu di soal ke-50 kalian jawab tidak. Nah, itu tidak boleh kayak gitu. Tapi konsisten. Kalian pilihnya apa? Jadi yang di pertama kalian jawabnya iya, ya udah nanti ke depannya kalau ketemu soal seperti itu jawabnya iya juga. Gitu ya. Terus yang kedua, jadi orang baik-baik. Maksudnya jadi orang baik-baik gimana nih Kak? Kita nggak baik gitu. Bukan bukan gitu konsepnya ya guys ya. Jadi orang baik-baik itu ya kalian tuh seperti ya kertas putih yang lugu. Tidak mengerti apa arti dunia itu nggak apa-apa guys sebenarnya ya. Kita pura-pura jadi orang baik aja lah pokoknya. Jadi anak yang kutu buku, introvert, nggak apa-apa ya begitu. Pokoknya jadi orang yang kayak kesannya tuh ini orang lugu nih gitu. Nggak apa-apa. Kenapa sih aku bilang kayak gitu? Karena memang kalau di psikotes, kalau kalian mau lolos ya berarti kepribadian kalian harus baik, jangan tidak baik gitu ya. Jangan tidak baik itu maksudnya gimana? Apa ya? Mungkin di beberapa pernyataan nanti aku tidak tahu seperti apa ya. Tapi itu akan dilihat banyak aspek. Aspeknya tuh akan banyak banget gitu ya. Untuk kepribadian. Apa aja sih kira-kira yang akan dilihat di kepribadian? Ntar aku tuh lupa materi aku sendiri. Materi aku mana mana mana. Bentar ya, bentar ya. Ih, kok nggak ada? Nah, ini dia. Oke. Jadi dalam kepribadian itu akan ada beberapa aspek yang akan menunjang kalian untuk lolos. Apa aja sih sebenarnya kalau untuk kepribadian tuh ya yang pasti ya yang pertama adalah yang akan dilihat itu karakter dasar. Karakter dasar kalian itu seperti apa? Ya dasar ya berarti kan kalian tuh orangnya pemaaf kah? Baik kah? Tidak kah? Jahat kah? Gitu ya. Terus habis itu yang kedua, stabilitas emosi. Ini mungkin kalau di sekolah kalian nggak dapet nih. Karena memang nggak ada. Oke. Yang kedua, stabilitas emosi. Yang ketiga adalah integritas dan kejujuran.
Oke. Terus yang keempat, kemampuan bersosialisasi. Dan yang kelima itu pastinya adalah Oke, jadi ini materi untuk kepribadian yang harus kalian tahu. Yang akan dilihat yang pertama karakter dasar, yang kedua stabilitas emosi, yang ketiga integritas dan kejujuran, yang keempat kemampuan bersosialisasi, dan yang kelima kepemimpinan serta tanggung jawab. Nah, yang ini adalah basic dari kepribadian, guys. Tujuannya tuh untuk apa sih sebenarnya untuk kelima ini? Ya, kita harus apa sih? Para rekruter atau yang mau ngerekrut kalian itu harus memastikan calon-calon anggota Polri itu punya kepribadian yang sesuai dengan tugas sebagai aparat negara, gitu ya. Kalau misalkan nggak sesuai atau yang biasanya bisa kita bilang makan gaji buta gitu ya, ya itu pasti ada kayak kalimat itu orang dalam Kak gitu ya. Tapi kalau kalian berhasil dengan apa namanya? Dengan kemampuan kalian sendiri, wow, it's so proud. Kayak harus itu keren loh guys sebenarnya. Nah, untuk lima ini gimana cara menyelesaikan soalnya, Kak? Sebenarnya kalau soal kepribadian tuh aku nggak dapat memastikan ya. Kalian tuh bakal dapat soal yang seperti apa? Apakah soal yang seperti kalian kerjakan atau yang lainnya gitu? Karena di beberapa instansi, di beberapa daerah itu dia beda-beda cara penggunaan psikotes kepribadian tuh. Jadi nggak semua sama guys, tapi dia beberapa. Ada yang dia itu pakainya apa ya? Pernyataan ya atau tidak. Terus abis itu ada juga yang kayak kalian kerjain. Nah, kalau kayak yang kalian kerjain itu dia itu apa ya namanya ya? Kayak soal CPNS gitu lah, guys. Mirip-mirip. Cuman kalau misalkan kalian di tes Polri nanti aku nggak tahu. Nah, jadi ada beberapa jenis nih. Jenis-jenis soal kepribadian. Jenis-jenis soal kepribadian tuh cukup banyak. Salah satunya yang kalian kerjakan. Yang kalian kerjakan itu tar tar aku scroll dulu ya guys ya. Mana yang setidaknya itu nggak terlalu banyak kalimatnya. Oke. Ini aku ambil tulis tulis soal dulu ya. Jadi aku be quiet sebentar. Apa ini? B itu berusaha sekedarnya.
tenaga sama yang terakhir itu yang eh kok di salah salah salah. Berusaha sesuai kondisi. Oke, bentar guys, bentar guys, bentar guys. Aduh, gatal banget tenggorokan aku. Nah, ini dia. Nah, oke guys. Jadi, soal yang pertama contohnya seperti yang kalian kerjain sebelumnya ya. Ketika berhasil dalam tugas, saya akan titik-titik-titik gitu ya. A. Berusaha semampu saya. B. Berusaha sekedarnya. C. Tidak perlu lagi berusaha. Berusaha. Terus tetap berusaha sekuat tenaga. Terus abis itu yang E. Berusaha sesuai kondisi. Nah, ini untuk contoh pertama. Kalau di sistemnya kepribadian tidak ada jawaban benar ataupun salah. Nah, ini biasanya nggak dikasih tahu ya guys ya. Sebenarnya yang akan kita lihat adalah poin atau skor terbanyak. Skor terbanyak yang akan kalian peroleh ketika kalian psikotes. Misalkan, untuk yang nomor satu ini lebih ke apa ya kalau aku bilang ya? Eh, soalnya itu kalian harus pakai gimana cara kalian tuh memaknai soal dan jawabannya. Gitu sih kalau menurut aku ya. Nah, ini aku coba kasih kunci aja ya. Kunci pekerjaan kepribadian. Oke, kuncinya adalah kalau memaknai soalnya itu secara positif, maka jawaban yang akan kalian cari juga mengarah ke positif. Nanti aku kasih tahu caranya gimana. Nah, kalau soalnya dia maknanya negatif, maka jawaban yang akan kalian pilih juga mengarah ke negatif. Ini adalah kunci jawabannya guys untuk ngerjain psikotes kepribadian. Kalau kalian mau lolos, terapkan kunci ini. Maksudnya kayak mana, Kak? Nah, ini contohnya. Ketika berhasil dalam tugas, saya akan... Oke, di sini kalimatnya kalau aku lihat makna dari soalnya itu adalah suatu hal yang positif. Karena ketika berhasil gitu ya, berhasil. Berarti kalau berhasil itu makna yang positif, jawabannya juga harus mengarah yang positif. Maksudnya gimana, Kak? Jadi kalau di psikotes kan misalkan nih ada 5 opsi kayak gini ya, A, B, C, D, E. Nah, itu kalian akan mendapatkan skor setidaknya 1 sampai 5. 1 sampai 5 ini gimana cara ngelihatnya, guys? Nah, itu tergantung ke kalian, ya. Kembali ke kalian lagi. Gimana caranya memaknai soal tersebut? Yang pertama, kalau aku lihat di sini kunci jawabannya itu yang di sini di highlight tuh D. Jawabannya adalah D. Berarti D tetap berusaha sekuat tenaga. Karena apa? Ketika kita berhasil, kita masih tidak boleh puas untuk sudah kayak misalkan udah nyampe dia tinggi di atas nih. Ya udah kita udah santai aja, nggak usah lagi usaha, nggak gitu dong guys ya. Tapi kita tetap harus usaha lagi supaya lebih lagi gitu loh. Jadi nggak boleh cuma stuck di situ kalau di kepribadian. Jadi anggapannya kalau kalian menerima poin, poinnya itu seperti ini guys. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kalian bisa lihat ya. Jadi kalau untuk soal kayak gini kalian harus bisa memaknai kira-kira mana jawaban yang akan mendapatkan skor 5. Nah,
Kak, kalau 5 aja kayaknya susah banget deh, Kak. Iya, kalau 5 aja terasa susah, jadi aku nggak mewajibkan kalian untuk ngambil skor 5 terus, guys. Tapi di mix itu boleh kalian dapatkan skor 5, 3, sama 4, itu nggak apa-apa. Beneran deh, nggak apa-apa. Tapi hindarilah soal-soal yang jawabannya itu di apa ya? Di poin 1 dan 2 ya, gitu aja. Maksudnya gimana, Kak? Nah, ini kalau misalkan yang pernyataannya dia positif. Kalau dia pernyataannya negatif, sebentar. Eh, Waduh, kayaknya nggak ada deh. Oh, ini ada nih. Kalian kalau cek di soal, di nomor 11, pada saat saya mengingkari janji, maka saya A. Merasa malu pada diri sendiri. B. Merasa takut disalahkan oleh orang yang bersangkutan. C. Tidak berpikir saya telah ingkar janji. D. Merasa bersalah pada orang yang bersangkutan. E. Merasa tenang saja, ingkar janji adalah hal yang biasa gitu ya. Nah, kayak gini kan pernyataannya negatif, maka dekatilah pernyataan yang maknanya itu negatif juga, guys. Maksudnya gimana, Kak? Negatif-negatif nih gimana? Ini kan kalimatnya dia negatif nih, makna soalnya. Mengingkari janji, itu kan berarti sudah ada suatu hal yang negatif. Jadi kita harus mencari mana yang dia bisa membenarkan kenegatifan ini gitu loh, guys. Untuk soal yang kayak gini ya, untuk soal yang kayak kalian kerjain ini, itu mana yang jawabannya bisa membenarkan pernyataan negatif tersebut. Nah, tadi salah negatif, terus ini tiba-tiba jadi benar, itu maksudnya gimana, Kak? Maksudnya tuh kayak kita mengakui kesalahan kita gitu loh, guys. Ini kalau aku lihat jawabannya adalah D. Merasa bersalah pada orang yang bersangkutan. Yaitu jelas, kalian akan mendapatkan di poin 5. Nah, terus kalau misalkan nih tahu 5, 4, 3, 2, 1 tuh gimana, Kak? Ini aku kasih contoh ya. D itu poinnya 5. Terus A itu poinnya adalah 4. Terus abis itu B itu adalah poinnya 3. E itu bentar. C itu 2, E itu 1. Kayak gitu, guys. Sebenarnya kalau kalian mau latihan gimana cara memaknai soal, nah kalian kan udah dapat nih soal-soal yang dari kasus Pori ya. Coba kalian cari sendiri, cari sendiri ya. Kalau ada yang di print atau mungkin kalian ngerjainnya di laptop atau apa, coba kalian note di setiap belakang jawabannya. Kira-kira mana yang dapat poin 5, 4, 3, 2, 1. Itu dari kalian sendiri ya. Nah, ini untuk contoh soal yang pertama, jenis-jenis soalnya. Ada lagi jenis soal yang lainnya. Oh, ini contoh aja ya. Oke. Oke, gini guys. Nah, ini masih konsepnya sama kayak yang di atas tadi ya. Dia tetap menggunakan poin. Cuma pernyataannya kalian perlu perhatikan. Ini lebih gampang ya. Kayak kalian lihat nih, saya sering merokok atau vape.
itu kan suatu pernyataan yang negatif sebenarnya. Ya, walaupun aku tahu mungkin kalian di sini ada yang beberapa merokok, mungkin ada juga yang beberapa nge-vape gitu ya, diem-diem. Aku tahu mungkin, mungkin ada beberapa yang seperti itu. Cuman kalau kalau misalkan nih kalian memang bener seperti itu ya, kalian ingat konsepnya di awal, jadi anak baik-baik ya. Jangan yang kayak, oh aku sering ngerokok kok, jadi jawabnya sangat setuju itu. Bukan ya, bukan. Tapi jawablah sangat tidak setuju gitu ya. Nah, oke benar itu. Sangat tidak setuju. Nah, kalau sangat tidak setuju, dia poinnya tuh seperti, nah kayak gitu guys ya. Bisa juga kalau misalkan kayak gini tuh disingkat dia guys. Sangat setuju tuh jadi SS, setuju tuh jadi S, netral itu N atau RR. RR tuh maksudnya ragu-ragu ya guys ya. Tidak setuju itu TS, sama ini sangat tidak setuju itu STS. Bisa juga kayak gitu. Jadi dia ada yang kalimatnya disingkat. Nah, kalau misalkan kayak gini, sebenarnya aku tidak apa ya, tidak mewajibkan kalian tuh jawabnya cuman, mungkin kalau kalian pernah dengar dari tentor-tentor di tempat lain, kayak kalian pokoknya harus jawab antara sangat setuju atau sangat tidak setuju aja ya guys ya. Jangan kayak gitu guys. Aku pernah mendengar salah satu siswaku yang dimana dia itu disuruh cuman nyari jawaban kepribadian itu antara sangat tidak setuju sama sangat setuju. Cuman dua, pilihannya dia itu cuman antara A, E gitu kan. Jadi kayak jangan. Sumpah, kalau kalian pilih itu jangan ya guys ya. Sumpah, ini dengerin aja. Kenapa kak? Kan memang harusnya seperti itu. Kan supaya dapat 5. Iya, bener. Tapi itu tuh kayak jadinya tuh kesannya kalian tuh terlalu terbuat-buat gitu loh. Paham gak gitu guys? Kayak kalian tuh terlalu dibuat-buat. Dan itu malah bikin gagal kalian di psikotes. Beneran deh. Kalau kalian pilih seperti itu, gagal. Kujamin. Jadi gimana Kak solusinya supaya bisa lolos kalau misalkan dapat soal yang seperti ini? Kuncinya adalah kalian memix jawabannya sama kayak aku di awal tadi. Boleh kalian untuk memilih antara poin 5, 4, atau 3. Kalau memang kalian ngerasa misalkan nih tangan saya sering berkeringat, mungkin sering berkeringatnya ini tuh karena apa gitu kan. Mungkin memang kalian tuh kayak ada kondisi di mana kelenjar keringat di tangan kalian tuh memang cukup banyak gitu ya, contohnya kayak gitu. Tapi kalian takut nih kalau misalkan aku pilih sangat setuju nanti jadinya negatif banget nih gitu kan. Ya udah pilih aja netral atau ragu-ragu, nggak apa-apa guys, beneran deh nggak apa-apa. Lebih baik seperti itu. Jadi manusiawinya lebih terlihat daripada kalian yang cuma sangat tidak setuju, sangat setuju. Ini kita ambil contoh ya. Ini hanya contoh saja. Misalkan nih ada 5 soal kepribadian. Kalian misalkan menjawab sangat setuju sama sangat tidak setuju saja. Soal pertama kalian jawabnya benar nih. Poinnya 5. Soal kedua benar jawabannya 5. Terus abis itu ternyata soal ketiga ternyata salah, poinnya cuma 1. Sampai soal keempat dan 5. Jadi total total yang kalian peroleh berapa sudah tuh? Untuk 5 soal aja cuma 10. 10 ditambah 3 hasilnya adalah 13. Ya kan? Hanya 13 poin yang akan kalian peroleh. Sedangkan kalau mau yang lebih ekstra atau lebih banyak, walaupun di dalam artian ini akan di mix gitu ya, nggak dapat 5 semua. Tapi lebih baik guys. Kenapa? Misalkan kalian di soal pertama dapatnya poin 5. Soal kedua dapatnya poin 3. Soal ketiga dapatnya poinnya 4. Terus abis itu soal keempat dapatnya 5. Soal kelima dapatnya 3. Nah, berarti berapa tuh? 5 tambah 4 berapa? 9. 9 ditambah 3 12. Terus ditambah lagi 5 17. Tambah lagi 3 17 20. 5 soal kalian bisa dapetin poin 20. Dibandingkan yang tadi. Tadi 13 kan? Yang ini 20. Ya. Jadi kayak kalian bisa ngeliat tuh jomplang banget ya kalau kalian pilih yang seperti itu. Nah, aku sempat tidak sengaja mungkin waktu saat aku apa ya namanya saat aku psikotes
Aku nggak tahu, aku lupa. Kayaknya sih pas aku masuk CPNS gitu ya. Mungkin dia menerapkan hal yang sama seperti ini. Kayak cuman memilih sangat setuju dan sangat tidak setuju aja gitu ya. Nah, kalau di CPNS, dia tuh ada live streaming YouTube, guys. Jadi nanti apa namanya? Nilai kalian akan terpampang di YouTube. Jadi atas nama ini, TWK, TKP, terus kepribadian ini. Kelihatan tuh semua, live lagi. Semua orang ngeliat gitu kan. Nah, di situ kalau aku sambil ngeliatin orang-orang lain gitu kan, kayak ini nilainya ini berapa nih gitu kan. Ada yang nilainya bener-bener di bawahku banget gitu kan. Dan aku ingat orang ini kalau tidak salah dia ada di sebelahku. Dan memang sebetulnya nggak boleh ya guys, tapi karena aku neliti gitu ya. Jadi aku kayak sempet ngelirik sedikit aja gitu kan. Dia tuh kalau kepribadian cuman jawab sangat setuju sama sangat tidak setuju aja. That's why nilainya seanjlok itu. Gitu loh guys. Jadi kenapa kalau misalkan di kepribadian aku tidak menyarankan kalian untuk cuman memilih A, E gitu aja. Tapi kalian pilihlah boleh C, boleh D, boleh B dan sebagainya. Yang penting hindari angka 1 dan 2 poinnya. Udah gitu aja. Oke? Simpel kan kalau kepribadiannya, cuman itu aja kok. Tapi itu memang kembali lagi ke diri kalian. Gitu. Oke, terus sudah sampai sini aja Kak jenisnya? Enggak, beda lagi. Ada lagi dia yang kayak 2 pernyataan. Ah, kalau kepribadian, eh aku boleh minta ke kalian untuk lebih teliti terhadap pernyataannya, ya. Nah ini aku pengen coba kalian menjawab menjawab ya. Nanti tunggu aku satu soal, baru kalian jawab di chat di obrolan Zoom ini, pilihnya yang mana? Kak, boleh tanya untuk soal kepribadian tuh berapa soal dan berapa lama waktunya? Ntar, ntar. Nanti aku bahas. Oke, coba ini dulu. Coba kalian jawab yang nomor contoh ketiga ini. Jawabannya iya atau tidak untuk kalian. Coba jawab di obrolan. Hmm. Ya, ya, ya. Oke, ada lagi? Oke, oke. Ini ada berapa banyak nih siswanya nih, lumayan nih. Masa jawabnya cuma sedikit nih. Apa nih, apa nih? Cuman ini aja, ya. Ada jawaban lain atau iya semua? Apa jawabannya? Apa Ya, jawabannya? ya. A, Iya. A, Oke, A. oke, oke. Nah, so, bentar ya guys ya. Mohon maaf aja nih sebelumnya ya guys ya. Nih kalau kalian pilihnya A, jawabannya yang akan kalian peroleh poinnya 0 atau 1 loh guys. Kayak pasti nah, loh kenapa? Kok 1? Kan bener kak. Aku tadi di awal sudah ngasih tahu ya, kalian harus memperhatikan pernyataan soalnya. Aku sudah menanyakan ya. Aku sudah memberitahu tadi. Perhatikan pernyataannya. Kalimat mencintai itu berbeda dengan menyukai. Kak, itu kan maknanya sama, beda cinta, beda ya. Mencintai itu lebih besar daripada menyukai, ya. Oke, oke. Mencintai itu kayak kamu tuh lagi ngelihat, ya ini lawan jenis ya. Misalkan aku karena aku cewek, aku ngelihat cowok ganteng, aku kayak, oh my god, tuh ganteng itu, aku pengen jadi pacarnya dia, aku suka gitu. Nah, itu mencintai gitu kan. Kalau kamu punya pacar, punya pasangan, ya kamu mencintai pasanganmu, ya kan? Lebih besar daripada aku menyukai pasanganku. Atau kalian kalau mau nembak
orang kayak aku suka kamu gitu kan. Aku suka kamu. Suka itu maknanya beda. Menyukai itu sebatas kayak aku suka kok ngelukis, aku suka kok menggambar, aku suka kok berolahraga gitu kan ya. Aku menyukai kok berolahraga. Nah, itu konsepnya kayak gitu loh, guys. Kalau misalkan kita gabung nih, misalkan aku mencintai olahraga. Berarti kan dia kayak lebih dalam tuh sukanya. Kayak obses. Paham kan ya? Obses. Jadi kalau kalian memilih iya, ada tanda tanya. Kenapa? Mencintai anak-anak atau bisa kita bilang ini pedo. Oke. Jadi kalau kalian jawabnya iya, itu akan jadi isu buat kalian. Tapi kalau misalkan kalimatnya bukan mencintai, tapi kalimat yang benar, saya menyukai anak-anak. Nah, ini baru iya. Oke. Dibedakan ya. Jangan pilih mencintai tapi menyukai. Oke? Ini kalimat yang benar, yang correct. Oke, diingetin ya guys ya. Hati-hati ya kalau milih ya. Jangan seperti ini. Greget aku ngeliat kalian jawab Iya, iya. Kak, siap. Oke. Jangan pilih itu ya, gitu. Nah, berarti kalau misalkan seperti itu kayak tadi aku bilang ya, poinnya aku tuh nggak tahu gimana. Ada dua kalau nggak salah, ada dua. Dimana dia ini poin yang pertama, kalau kalian pilih jawab ini kan karena maknanya negatif ya, 1 sama 2. Atau ada juga dia yang 0 sama 1 poinnya. Nah, tuh aku nggak tahu ya yang mana ya yang akan kalian dapat, tapi setidaknya estimasinya begini. Hati-hati. Oke. Nah, tadi aku mau jawab dulu nih. Kalau kau boleh tanya untuk soal kepribadian itu berapa soal dan berapa lama waktunya? Oke. Sebenarnya ya kepribadian itu sebetulnya tidak ada waktunya. Tapi karena untuk mempersingkat kalian, jadi akan dikenakan waktu. Kalau tidak salah, kalau tidak salah waktunya adalah 1 jam. Wih, 1 jam. Ngapain nggak kita? Lama banget gitu kan. Itu nggak lama, itu sebentar guys. Soalnya berapa banyak? Apakah menurut kalian soalnya cuma 20? Tidak. Tidak, no no. No no. Soal yang akan kalian hadapi untuk kepribadian ini berdasarkan pengalaman dan yang biasanya aku tes, minimal soal untuk kepribadian adalah 200 ke atas. Sedikit. 200 tuh sedikit guys. Ya, itu hanya bumbu-bumbu kecil. Nah, aku tidak tahu kalian akan mendapatkan berapa soal. Karena kalau untuk masuk Polri, setidaknya akan sekitar 225 sampai 500 sekian untuk kepribadian. Ingat, bukan 100, bukan 100 atau 50. Oke, hilang dikit nggak apa ya. Nah, terus tadi kalau misalkan kalian nanya berapa lama waktunya, nah itu aku nggak tahu ya. Kalau misalkan kalian dapat di 200, ini kayaknya sinyal aku sih fix, ini sinyal aku. Maaf banget, guys. Nah, eh pasti kayak kalian denger, oh mungkin sedikit kan ya, mungkin sedikit ya. Pas denger 200, 200, 200, 200, 200 tuh apa tuh? Soal semua, iya dong. 200 tuh soal semua, guys. Dan yang pernah aku kalau yang aku pribadi, aku waktu itu dapatnya di sekitaran 225 soal.
Mungkin karena memang sedikit aja ya, sedikit aja. Jadi kayak cuma 225. Tapi aku juga pernah ngerjain yang sampai 500, enggak, 600 soal, 600 lebih soal, 680 berapa gitu aku lupa. Ada yang kayak gitu guys ya. Makanya kalau ditanya, capek nggak ngerjainnya? Capek. Capek banget. Kayak kalian cuman, walaupun cuman A, B, C, D, E, atau ya tidak, ya tidak, ya tidak, tapi harus perhatiin soalnya. Kalau kalian salah soal, salah menjawab, tidak memaknai soalnya, selesai. Gitu ya. Tidak lolos, tidak lolos. Nah, tadi aku sampai apa? Iya tidak. Oke. Iya tidak. Terus abis itu ada juga di sini dia itu jenis soalnya kayak dua pernyataan. Tadi ya ini yang keempat ya. Yang keempat. Jadi dia itu dua pernyataan. Pernyataan A. Misalkan saya B. Oke, ntar aku baca ya. Saya pekerja keras. Terus yang B. eh, saya ini contoh. Hamzah, tahun kemarin TKP jenis soalnya sama seperti kepribadian CPNS, Kak. Oh ya, sama. Aduh, mau muntah aku. Dia soalnya sama kayak kepribadian CPNS. Kepribadian CPNS. Oh, kalau kepribadian yang kayak CPNS, nah itu agak sedikit lebih susah, ya. Karena kita benar-benar harus baca soal, apalagi panjang-panjang. Soalnya sudah panjang, jawabannya panjang, kaliannya bingung, selesai. Nanti aku kasih tahu kalau untuk jenis soal yang mirip kayak CPNS. Karena memang kebanyakan kalau untuk Polri dia mirip kayak CPNS, tapi ada juga yang kayak gitu. Yang dia tuh 500 atau berapa gitu ada. Kalau aku kemarin malah dapetnya 200 itu. Tapi kalau yang waktu pas aku, kalau CPNS sih aku tahu, dia cuman kalau yang CPNS tuh setidaknya 50 soal, guys. Kalau contoh soal yang kayak kalian kerjain, itu setidaknya 50 soal. Tapi kalau yang sangat sesuai tidak sesuai itu bisa sampai 500 600. Hati-hati. Beda-beda. Nah, kalau yang nomor 4 ini contoh contoh keempat, saya pekerja keras, saya menyukai tata tertib. Nah, ini setidaknya mungkin kalau kalian mengerjakan seperti ini, ingat yang perlu diperhatikan adalah kalian harus konsisten untuk jawabnya. Jadi kalian misalkan di antara dua pernyataan ini kalian lebih pilih yang mana? A atau B? Misalkan ini aku lebih suka yang A. Oke, ini cocok di diriku yang A. Ya udah nanti kalau misalkan kalian ketemu lagi di soal misalkan nomor 45, ya kalian akan pilih tetap A. Nanti kalau ketemu lagi di soal nomor 80, kalian tetap pilih A. Kayak gitu. A A A A. Kalian harus konsisten jawabnya. Nah, kalau misalkan soalnya kayak CPNS, mungkin saran dari aku kalian perlu coba kayak aku tadi ya. Jadi di tempat yang apa tuh? Lembar yang udah kalian kerjakan, yang sudah kalian kirim-kirim ke grup, ini yang kayak gini kan? Kayak gini. Itu coba kalian tulisin di belakangnya 1 sampai 5 kira-kira poinnya yang mana. Nanti kalian bisa paham, lama-lama tuh kayak kalian paham, ini kayaknya poinnya 5, oh ini kayaknya poinnya 1. Nah, itu. Tapi memang ribet di bacanya. Bacanya itu harus betul-betul teliti, guys. Ini aku ambil contoh apa ya? Em, Semakin ke positif semakin besar Kak poinnya. Nggak begitu sih. Beda-beda ya sebenarnya ya. Kalau maknanya positif ya berarti kamu cari jawaban yang mengarahnya ke positif. Kalau pernyataannya negatif, cari yang jawabannya juga negatif. Nah, itu poinnya makin besar. Jadi kamu harus samain. Soalnya kalau positif, jawabannya juga harus positif. Kalau soalnya negatif, ya kamu akan mencari jawabannya negatif. Nah, itu poin yang besarnya. Berarti tergantung soalnya dulu ya, Kak. Iya, benar. Jadi dilihat dulu soalnya. Kalau memang soalnya sudah kalian dapat maknanya apa, udah kalian langsung cari jawaban yang mengarah ke positif atau negatif. Itu simpel lah.
Ini aku ambil contoh saja ya. Ini aku ambil contoh di soal nomor 9. Dalam pertandingan antar kesatuan, tim kami tampak lemah dan diperkirakan akan kalah. Dalam situasi tersebut, saya A. Tetap bersemangat memberi dukungan tanpa diminta. B. Meninggalkan pertandingan meskipun belum selesai. C. Cenderung diam sambil mengamati penonton. D. Memberi dukungan seperti teman-teman lain. E. Berusaha untuk tidak diketahui bahwa saya adalah prajurit tim kesatuan tersebut. Nah, kalau kayak gini udah jelas ya kelihatan ya. Yang untuk opsi jawaban A itu pasti kalian dapat 5. Terus abis itu kalau misalkan yang D itu dapatnya 4. Terus abis itu sampai bawah-bawah itu kalian bisa nganuin sendiri. Intinya lebih ke kalian harus memaknai soalnya dulu. Coba aku cari dulu ya. Kepribadian. Apa itu namanya? Kepribadian. Oh ya. Ini aku hanya contoh saja ya guys ya. Soalnya susah banget loh guys. Menurut aku. Soal-soal kalau yang misalkan mirip kayak CPNS, dia ribet makan waktunya tuh di soalnya. Nah, kuncinya kalau di psikotes kalau misalkan kayak soal CPNS, kalian baca soalnya tuh setidaknya maksimal 2 kali. Kalau kalian baca terus, jawabannya akan terus berubah. Semakin kalian baca, semakin jawabannya akan bingung kalian. Berubah, berubah, berubah. Kamu mungkin ada tips dan trik dari Kataya, cara manajemen waktu yang baik dalam mengerjakan TKP, soal-soal panjang dalam waktu sangat minim, apabila TKP sama seperti CPNS. Hmm. Ini kalau aku pribadi ya, aku mungkin karena memang sudah pasif untuk mengerjakan, tapi di awal-awal juga aku menetapkan ini ya. Yang pertama adalah kalian baca soalnya dulu 1 kali. 1 kali tapi bener-bener dipahamin dulu maknanya. Dan itu secara cepat. Misalkan nih, ini kayak aku ya, contoh contoh baca soal. Saya berkeringat untuk membuat apa? Saya berkeinginan untuk membuat perubahan dalam sejarah kehidupan saya. Oke, maknanya sudah nih. Berkeinginan membuat perubahan dalam sejarah hidupnya. Oke. Sudah kan? Udah paham maknanya? Kita coba cari jawabannya. A. Sejarah kehidupan merupakan pengalaman dan bisa dijadikan sebagai guru kehidupan. B. Sejarah merupakan potret kehidupan seseorang. C. Sejarah tidak menyenangkan sebaiknya tidak usah diingat lagi. D. Setiap manusia hidup pasti akan mempunyai sejarah. E. Orang yang menghargai sejarah berarti menghargai para pendahulu. Di sini kalian langsung bisa paham. Kalau misalkan ngeliat soal, udah dipahamin dulu maknanya, jawabannya pasti langsung kalian lihat tuh. Oh, ini jawabannya A. Sejarah kehidupan merupakan pengalaman dan bisa dijadikan sebagai guru kehidupan. Nah, ini tuh jawabannya. Simpel kan ya? Kayak kalian harus benar-benar baca sekali. Ini saran dari aku, baca sekali soalnya tapi dipahami betul-betul. Sekali aja, sudah, nggak usah dibaca lagi, langsung cari jawabannya. Nah, itu akan cepat. Tak, 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 tak. Nah, kayak gitu. Kalian akan nyari soal tuh langsung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, udah. Itu yang paling gampang. Tips dari aku seperti itu. Yang penting kalian paham makna soalnya. Sudah dipahami, tinggal lihat jawabannya. Selesai. Gitu. Jadi kalian harus sering-sering baca soal. Kalian tuh bisa sebenarnya kalau misalkan eh, kayak bingung gitu ya. Nah, kalau yang tadi kan sudah aku jelasin ya. Kalau sangat tidak setuju, sangat setuju, kalian pilihnya yang mana tahu kan? Yang penting range 5, 4, 3 itu it's okay. 1, 2 dihindarin gitu ya. Langsung cari opsi jawaban yang paling tepat ya, Kak. Iya. Jadi kamu yang penting udah paham soalnya, langsung cari jawaban yang oh ini make sense nih. Ini cocok. Udah gitu doang. Karena kebanyakan guys kalau kalian muter-muter terus kayak cuma soal ini kayaknya jawabannya ini deh. Nanti baca sekali jawabannya A. Baca 2 kali enggak, kayaknya jawabannya E. Baca lagi 3 kali, ini jawabannya B. Nah, akan terus berbeda. Jadi saran dari aku, baca sekali, pahamin artinya, cari jawabannya, selesai. Langsung dilupakan. Tapi jangan lupakan juga, jadi kalian harus ingat tuh. Tapi enggak sih. Biasanya kalau CPNS, satu soal tuh nggak akan kalian ketemukan lagi. Kalau mirip kayak CPNS ya. Jadi misalkan nih, nomor 1, ya udah, itu akan nomor 1 aja. Dia nggak yang kayak yang diulang. 1, 10, 15 kayak gitu nggak. Tapi dia udah satu soal satu. Nggak akan berulang. Jadi oke. Terus kalian gimana nih cara ngelihat apa namanya?
soal-soal yang seperti CPNS, ya cari aja di Google. Cari aja di Google, jangan malas guys. Nih, aku dapat tuh. Tes kepribadian CPNS. Kalian kalau mau belajar, cari aja nggak apa-apa. Dari sumber-sumber banyak. Biasanya kalau aku samain kayak CPNS. Karena itu 50-50 guys. Mirip sebenarnya. Sebenarnya mirip. Tapi kan tergantung ke instansi kalian nanti pakainya seperti apa. Nah, kalau untuk tes kepribadian, yang pertama kalian itu akan dicari tahu bener-bener tentang kepribadian kalian. Kalau misalkan kalian sudah bekerja, kalian akan tahu konsep bekerja itu seperti apa sebenarnya. Tapi karena kalian baru lulus atau mungkin masih ada yang menganggur sambil nunggu batch psikotes yang selanjutnya di Polri atau TNI dan sebagainya, itu kayak kalian kan cuma belajar ya. Salah sebenarnya kalau kalian cuma belajar. Tapi kalau aku biasanya aku cukup bergaul dengan teman-temanku yang udah bekerja. Jadi aku nanya, misalkan teman aku ini admin. Admin itu gimana sih? Kenapa sih kok kamu kayaknya kesel banget kalau jadi admin? Iya, di admin tuh nerima klien tuh gini gini gini. Aku jadi suka jutek, aku tuh jadi suka gini gini gitu loh. Jadi kamu paham di posisi admin tuh, oh admin tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu loh guys. Jadi kita kayak lebih open minded aja. Jadi jangan kayak misalkan nih, kalau kalian anak SD, oh polisi itu gagah, polisi itu keren, polisi itu tuh pegang pistol tuh kayak, oh keren banget itu nggak kayak gitu guys. Tidak. Tapi kalian harus paham pekerjaannya polisi seperti apa. Kalau kamu menjadi pemimpin itu seperti apa ketika di kerjaan gitu ya. Jadi kalian tuh kalau saran dari aku, coba aja ngobrol sama teman kalian yang udah bekerja. Kalian tanya-tanya, kalian wawancara. Kayak mana sih kerjaan kalian tuh? Apa sih enaknya di kerjaan kalian gitu? Tanya aja. Tanya aja nggak apa-apa. Misalkan nih teman kalian ada yang jadi CS, tanya aja nggak apa-apa. Jadi CS tuh enak gak sih? Ya enak-enak aja cuma bersih-bersih doang gitu. Nanti ada yang kayak gitu. Tapi kadang aku dimarahin sama ini. Tapi kadang aku begini-begini gitu. Nanti pasti kayak kalian jadi menempatkan posisi kalian. Oh, kalau aku jadi cleaning service, aku seperti ini. Kalau aku jadi customer service, aku juga bakal seperti itu. Gitu loh guys. Jadi kayak penempatan kalian tuh sudah, oh ini aku bayangannya tuh seperti ini tuh udah dapat gitu loh guys. Kan nggak bisa ya kayak misalkan nih di materi tentang cara tutorial menjadi admin gitu. nggak ada nggak ada yang kayak gitu guys, tapi lebih ke pengalaman. Nah, that's why aku lebih nanya ke orang-orang sekitar tentang pengalaman mereka, supaya ketika di tes kepribadian aku bisa menempatkan di posisi itu gitu. Nah, biasanya kalau di tes kepribadian semacam CPNS, soalnya ya, kepribadian yang akan dilihat itu kalian harus bener-bener paham ya perbedaan soalnya. Yang pertama adalah pengendalian diri. Pengendalian diri. Maksudnya pengendalian diri itu kayak mana, Kak? Nah, ini aku ada contoh soal. Coba kalian dengerin baik-baik ya. Aku juga ngomongnya pelan-pelan. Saya tetap memacu semangat dengan bersikap ikhlas walau dalam kondisi penuh masalah. Opsi jawabannya A. Masalah bisa menurunkan semangat hidup. B. Hidup penuh semangat dan ikhlas adalah hidup sehat. C. Tidak setiap individu mampu menyemangati diri sendiri. D. Semangat yang tinggi akan mampu memotivasi individu. E. Semangat yang tinggi berasal dari semangat individu. Nah, ini kalau kalian perhatikan tadi soalnya tuh kayak, soalnya. Jawabannya tuh mirip-mirip kan? Nah, itu juga sama nanti kalian ketemuin saat psikotes kepribadian. Mirip-mirip. Ini kok kayaknya jawabannya 5 semua ya, padahal beda. Jadi kalau nomor satu, pengendalian diri, itu berarti kalian tuh bisa lebih ke, apa ya, jawabannya ya, yang paling tepat tuh adalah yang D. Semangat yang tinggi akan mampu memotivasi individu. Berarti aku akan mendapatkan poin 5. Sedangkan kalau nomor satu yang mana? Masalah bisa menurunkan semangat hidup. Itu nomor satu. Itu nomor satu.
Kayak gitu guys. Jadi kalian harus kayak bisa nih jawabannya kira-kira yang ini nih. Intinya kalau yang agak rancu atau dia mengarah ke yang bukan dari soalnya berarti itu antara satu atau dua. Tinggal kalian udah gak usah pilih itu. Tapi kalian boleh pilih antara tiga opsi. Misalkan nih kalian bingung nih, aduh aku pilih yang mana ya? Antara misalkan hidup penuh semangat dan ikhlas adalah hidup sehat. Atau semangat yang tinggi akan mampu memotivasi individu. Atau semangat yang tinggi berasal dari semangat individu. Kalian bingung tuh, duh aku pilih yang mana ya? Duh jawabannya yang mana ya? Kan ini sama semua ya. Ini kayaknya lima semua deh jawabannya. Enggak. Kalian boleh pilih mau yang mana. Itu kan ada tiga. Kayak yang aku tadi bilang, kalian mau pilih tiga antara lima, empat atau tiga itu boleh banget guys. Ya, boleh banget. Gak apa-apa. Jadi itu oke. Terus, ini pengendalian diri, ya kan? Yang kedua, mandiri, mandiri dan tuntas. Kenapa ini? Nggak bisa bersinar, guys. Sorry, sorry, sorry. Mandiri dan tuntas. Nah, biasanya soalnya itu tentang gimana kalian menyelesaikan masalah tapi dari diri sendiri tanpa orang lain, tanpa bantuan orang lain. Terus harus selesai gitu ya masalahnya. Ini contoh soalnya ya. Walau hambatan menghadap, saya selalu memacu semangat untuk berhasil. A. Dalam setiap kehidupan selalu saja ada hambatan. B. Keberhasilan seseorang tergantung dari bagaimana cara mengatasi hambatan. C. Keberhasilan akan menimbulkan semangat seseorang. D. Hambatan yang diatasi dengan baik merupakan pengalaman hidup individu. E. Semangat yang tinggi berasal dari dalam diri individu. Nah, kayak gitu. Oke? Soal-soalnya tuh beda-beda guys sebenarnya ya. Mungkin ini bisa aku download aja buat share ke kalian kayaknya. Karena banyak banget tuh aku pilih. Ini contoh-contohnya banyak, kemampuan beradaptasi sama apa yang dilihat juga ada kok guys di sini guys. Ntar ya aku downloadkan dulu. Karena aku bukan pakai premium, jadi aku harus pakai link lain nih buat download. I'm human. Aduh. Terus klik terus. Oke. Ya, baru tahu aku ada kayak gini. Ntar ya. Ntar di sini agak lama downloadnya. Supaya aku bisa ngirim ke kalian. Jadi kalian bisa ngecek. Pakai nunggu 3 menit. Ya ampun. Sabar ya guys. Sabar ya guys ya. Karena kalau aku jelasin panjang banget nih guys. Contoh soalnya. Sama yang dilihat. Nah ini nanti aku kirimkan. Supaya kalian bisa lihat. Kira-kira. Ini soal yang mana. Dan masuknya kemana. Itu nanti kalian jadi tahu. Download lagi. Oke. Ntar. Mana ya? Oh ini dia bimbel kenal psikologi. Eh, kok ini? Kok, eh, se, eh, kok ini? Bentar, bentar guys, bentar. Ih, kok aku dapat soalnya yang beda kurang ajar. Udah di-download berulang kali, nungguin lama, ternyata beda. Ah,
Cakep. Ntar guys. Astagfirullahaladzim. Nah, kira-kira ada mau tanya enggak tentang kepribadian sebelum aku cari-cari yang lain nih? Ada yang mau tanya enggak? Ada yang mau tanya enggak? Ini kok kagak bisa. Aman sih Kak. Oke, alhamdulillah kalau aman ya. Soalnya kalau kepribadian tuh sebenarnya aku kembali ke kalian aja. Kalian bisa atau tidak dalam memaknai soalnya. Aman Kak? Oke. Siap. Seperti biasa ya. Very fine. Sukses. Download PDF. Tunggu 8 detik. Bentar ya guys ya. Ini bisa kalian coba-coba aja sih untuk soal-soalnya sebenarnya. Atau bisa jadi patokan kalian juga. Kayak, oh ini ngarahnya ke soal yang mana, itu bakal kalian dapat sih. Download file, start in 5 seconds. 1, download. Download file. I'm not robot, download. Oke. Ntar, dapat guys, dapat guys. Ah iya, oke bener. Oke, sudah aku kirim di grup ya. Ntar, aku mau ngecek dulu. Kemarin kayaknya aku juga lupa deh untuk ngirim kalian materi. Materi. Oh iya bener. Matematika aku lupa ngirim. Ntar guys, aku cek dulu. Iya, matematika aku lupa ngirim ke kalian. Ih, sorry. Sorry, 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 sorry. Aku lupa, aku lupa. Ntar guys, aku carikan dulu. Materinya banyak soalnya. Ah, ini dia. Bimbel Kenal Psikologi 2026. Oke, materinya sudah aku sampaikan guys ya. Baik yang matematika dasar kemarin sampai yang hari ini. Aku yang lupa ngasih ke kalian. Sorry, sorry, sorry. Oke. Nah, karena kita udah yang kepribadian, siap Kak, aman. Oke. Aku balasnya di sini ya, di Zoom. Ah, karena kita sudah kepribadian, aku mau move ke kecermatan. Guys, untuk kecermatan ini banyak juga ragamnya. Aku tidak tahu kalian akan pakai yang mana. Tapi mungkin kalau kalian yang udah pernah tes sebelumnya boleh kasih tahu aku ya. Apakah tes kecermatan itu keluar saat psikotes atau tidak? Keluar atau tidak? Keluar atau tidak? Karena setahu aku kecermatannya antara keluar dan tidak di beberapa daerah. Ada yang masih pakai, ada yang udah tidak pakai. Gimana? Kemarin gue ditaruh yang Ah, putus-putus apa? Chat. Solusinya adalah via chat Zoom. kecamatan gue bilang nggak. Chat Zoom. Aku tidak mendengarmu. Suaranya putus-putus.
Suaranya putus-putus, guys. Apa tadi? Maaf, maaf. Apa tadi? Apa tadi? Coba chat di Zoom. Chat di Zoom. Kecermatan itu dia ada beberapa jenis. Aku kasih tahu dulu. Ini aku kasih tahu semua ya, supaya kalian bisa prepare. Jenis yang pertama yang biasanya sering keluar adalah angka hilang. Terus yang kedua, huruf hilang. Yang ketiga, simbol hilang. Yang keempat, angka seri. Yang kelima, huruf seri. Nah, jadi untuk kecermatan tuh ini guys ya, yang akan kita lihat jenis-jenisnya nanti. Angka hilang, huruf hilang, simbol hilang, angka seri, huruf seri. Kalau ditanya, Kak, yang keluar yang mana? Tidak tahu. Karena kalau di aku kemarin cuman makainya angka sama huruf aja. Tapi ada juga yang makainya itu huruf sama huruf. Simbol sama angka. Kak. Oh, apa? Buat Bintara, huruf hilang, Kak. Hah? Apa? Apa? Buat tentara hilang, apanya hilang? Apanya? Buat tes Bintara, Buat tes Bintara. ya, Kenapa? makainya huruf hilang, Kak, kecepatan nggak? Makainya Eh, Huruf hilang kecepatan, hah? huruf hilang. Oh, huruf hilang. Oh, yang dipakai adalah huruf hilang. Oke, thank you. Thank you. Terima kasih atas infonya. Oke. Nah, ini juga nih ada nih, Egidius. Simbol susah, Kak. Iya, memang simbol yang paling susah ya, guys ya. Dan aku mengakui itu. Cukup susah. Bukan sangat susah gitu, cukup susah. Sangat-sangat susah. Nah, jadi di beberapa kali ya, nanti aku nggak tahu kalian tuh bakal ngambil yang mana, tapi memang ada beberapa yang cuma ngambil antara satu atau cuma dua. Jadi kalau ditanya, Kak, ini bakal keluar semuanya nggak? Nggak keluar semua. Terutama biasanya angka seri, huruf seri, ini yang paling jarang. Jarang digunakan, tapi tidak memungkinkan ini juga nggak muncul ya, guys ya. Oke. Nah, biasanya kalau yang dipakai angka hilang, huruf hilang, simbol hilang. Kalau angka sama huruf, biasanya akan lebih mudah jika kalian menghafalkan dulu kunci jawabannya atau soalnya. Jadi pas kalian soalnya ganti, itu langsung dapat tuh jawabannya. Ntar gimana ya ngastalnya ya? Oke. Jadi kalau untuk kecermatan, kan kalian udah ngerjain by kertas, ya kan ya? By kertas. Nah, kecermatan ini juga akan dibagi, guys. Kita tidak tahu, tapi akan kemungkinannya yang paling besar adalah kalian akan menggunakan komputer, bukan kertas lagi. Tapi memang masih ada beberapa instansi yang masih menggunakan kertas. Jadi aku tidak tahu ya, guys ya. Kalian pakainya yang komputer atau kertas. Nah, ini kalau kertas, ada perbedaan guys antara komputer dengan kertas. Kalau penggunaannya kertas, dia ada tambahan waktu sedikit. Dia satu kolom, itu kalau tidak salah 1 menit. Atau 60 detik. Dan dia akan dibagi nih kalau satu kolom. Akan dibagi lembar soal dengan lembar jawaban, itu akan berbeda guys. Oke. Nah, terus kalau misalkan yang sistemnya CBT atau Computer Basic Test, dia akan lebih sangat-sangat cepat.
Dan kita tidak tahu ini kolom yang keberapa. Satu kolom, dia bukan 60 detik ataupun 1 menit, itu sama ya sebenarnya. Tapi dia itu adalah 30 detik. Satu kolom itu isinya, kalau tidak salah 50 soal. Sama yang kalian kerjain. Nah, kalian bisa lihat ya perbedaannya antara kertas sama CBT. Kok bisa yang CBT lebih cepat? Iya, karena kalau kertas kalian tuh kayak waktu 1 menit tuh untuk mencoret jawabannya gitu loh guys. Kayak kalian tuh nyoret, oh ini jawabannya A, dicoret. Nanti dari sini soal, oh ini nomor 2 jawabannya B, coret lagi jawabannya kayak gitu guys. Jadi kayak anggapannya ada waktu menulis lah gitu loh. Waktu menulis, jadi lebih lama sedikit. Kalau CBT sistemnya adalah klik, 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 klik. Nah, riskannya di CBT ini adalah yang pertama, kalau kalian salah klik, itu udah nggak bisa balik ke soalnya, guys. Jadi kalian kalau misalkan di kertas, oh salah nih, masih bisa dibetulin tuh, ya kan? Baru dicoret yang benar gitu. Tapi kalau sistemnya CBT, kalian nggak bisa balik ke soal sebelumnya. Terus habis itu kalian mau balikin jawabannya, nggak bisa. Beneran nggak bisa. Tapi dia akan terus maju, 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 maju. Jadi ya kalau salah ya udah itu akan minus bagi kalian. Jadi hati-hati. Terus penggunaan CBT itu pastinya yang pertama, sistem CBT pasti akan menggunakan PC, terus menggunakan keyboard sama mouse. Nah, kalau kalian mau latihan, bisa kalian tanyakan ke Karati, Kak, aku mau minta kecermatan online. Kecermatan online. Jadi dia nanti dikasih tuh kayak, aku nggak tahu sih konsepnya kayak mana ya, tapi boleh tanyakan ke Karate aja, aku soalnya lupa, nggak menanyakan lebih detail. Dia itu konsepnya ada latihan yang semakin lama semakin cepat, semakin lama semakin cepat, semakin lama semakin cepat gitu lah. Terus soalnya itu juga beragam buat kalian latihan. Nah, kalau kalian latihan sistemnya CBT, jangan pakai HP untuk latihan, jangan pakai tablet, tapi pakailah wajibnya ya laptop atau PC. Terus kalau misalkan sudah pakai itu ya kalian tambah lagi nih, misalkan kalau laptop kalian pakainya mousepad. Jangan mousepad atau trackpadnya gitu kan, jangan pakai itu. Tapi kalian wajib ada mouse yang kalian pegang gitu. Jangan yang ada di laptopnya aja, jangan. Karena nanti kalau kalian feel-nya akan beda rasanya kalau kalian pakai mouse sama pakai yang ada di laptop. Terus kalau untuk aku pribadi kalian perlu latihan tuh. Karena biasanya kalau yang jarang megang mouse itu kayak kalian tuh, ini mouse kursornya kemana ya, kok nggak ada, oh di sini, kalian nyari-nyari dulu, diputer-puter dulu gitu kan. Nah, itu tuh malah mungkin mempengaruhi waktu kalian ya, karena memang bayangin 30 detik kalian bisa cek timer berapa, 30 detik apa, 30 detik tuh secepat apa sih gitu kan, sangat cepat guys. Tapi kalau kalian ngerjain soal tuh kayak nggak berasa tuh 30 detik, beneran deh. Jadi kayak cepet 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 gitu. Makanya kalau salah klik ya udah itu akan terus berlanjut. Mau aku kasih linknya nggak? Trial, link trial. Mau kak? Oke. Ntar aku coba buka dulu ya. Trial kecermatan Polri. Nah ini aku, nih kalian sudah udah tau lah ya isinya ya. Aku anu dulu. Habis itu aku berbagi layar sebentar. Oke. Oke. Nah, kalian bisa lihat, kepencet. Sorry, sorry, sorry. Kalian bisa lihat layarku di sini. Nah, nanti kalian kalau misalkan tes, itu bakal cuman ada layar yang sebesar ini sama mulai tes kecermatan gitu doang. Nah, ini cuma sebagai trial aja ya guys ya. Jadi aku mah nggak pakai laptop, nggak pakai mouse, tapi aku memang pakai tab aja. Ini kalian bisa ngelihat ya, secepat apa kalau misalkan tes kecermatan secara CBT. Apa, 3, 2, 1, langsung mulai. Set, langsung dihadapkan dengan soal simbol hilang. Nah, itu kalian lihat tuh, ini yang 60 detik ya guys ya. Jadi agak sedikit lebih lama.
Nah, ini misalkan aku salah klik. Ini kan harusnya jawabannya itu yang bentar aku screenshot dulu deh, biar gampang. Nah, ini soalnya kan yang hilang apa tuh? Oh, D. D, C. Jawabannya adalah C. Aku salah klik yang E. Nah, aku nggak bisa balik ke soal sebelumnya itu. Jadi dia akan terus maju. Salah lagi. Nih, kalau aku semakin ngasal, dia akan terus maju. Dia kan nggak akan bisa balik lagi, guys. Gitu ya. Nah, kalau aku pribadi, aku akan menghafalkan jawabannya. Jadi kolom satu yang paling besar itu adalah kunci jawabannya. Yang di bawah kotak kecil itu adalah soalnya. Ini akan terus berlanjut walaupun aku salah-salah gitu ya. Nih, kayak gini. Kalian bisa lihat kok akan terus berlanjut. Dan dia kalau udah habis waktunya, persiapan langsung pindah lagi ke kolom berikutnya. Nah, kita masuk lagi ke kolom angka hilang. 57342. 57342. Yang 2 nggak ada, 2-nya nggak ada, 57-nya nggak ada, 573-nya nggak ada, 3-nya nggak ada, 57324-nya nggak ada, ini 2-nya nggak ada. Terus yang ini 7-nya, 3, 3. Kalau kayak gini lebih cepat ya guys ya. Karena memang konsep untuk ngehafalin aku, biasanya nanti aku jelasin deh sekalian. Kalau untuk konsep hafalanku adalah hafalkan dulu jawabannya, baru kalian bisa pilih. Tinggal pilih aja jawabannya yang mana, tapi secara berurutan. Ntar, ini biar cepet. Ya aduh, lama banget nih nungguinnya nih. Karena kita kayak trial, jadi kayak nunggunya, lama banget sih, gitu. Padahal mah, kalau kalian psikotes ini kayak, dak dikduk gitu. Nah, ini masuk lagi ke huruf hilang. Aku screenshot dulu. Jadi aku bisa kasih contoh kalian nanti. Nah, ini MWNZX. MWN yang nggak ada, N-nya nggak ada, MWNZX yang nggak ada, MW-nya nggak ada loh ya. Ntar, salin URL dulu. Biar kalian bisa ada sendiri. Sedih banget sih. Jadi waktunya tuh cukup cepat ya guys ya. Kayak yang tadi aku kasih lihat. Ini link supaya bisa kalian trial dulu. Coba-coba lah sebelum kalian minta ke Karate boleh. Itu. Oke. Ntar aku buka papan tulis dulu. Oke, aku mau kasih gambaran screenshotanku tadi. Tuh agak. Nah, memang kesannya yang paling susah di sini adalah simbol hilang ya guys ya. Yang paling susahnya kalau aku lihat. Kita akan bahas dulu. Mungkin dari huruf hilang dulu aja kali ya. Huruf hilang. Huruf hilang ini saran dari aku kan nanti kan kalian bisa lihat ya penampakan layar ketika kalian kecermatan itu akan seperti ini guys ya. Persis kayak gini, mungkin akan sedikit berbeda tapi intinya kalian akan ada kolom besar yang dimana itu adalah kunci jawabannya A, B, C, D, E. Nah biasanya kalau untuk huruf sama angka aku akan menghafalkan dulu M, W, N, Z, X. Aku cukup begitu. Nah ini kembali ke kalian. Kalau kalian hafalan cepat itu akan lebih mudah. MWNZX. Kenapa aku menghafalkannya berurutan? Karena biar kalau ada yang hilang aku tahu. Oh ini posisinya di C, ini posisinya di X kayak gitu. Contohnya kayak contoh di soal bawah ini ya. Contoh di soal bawah ini, MWNX yang nggak ada adalah Z, jadi jawabannya adalah di D. Kayak gitu guys. Ya.
Nah, terus abis itu yang di sebelah sama 57342. 57-nya nggak ada, berarti jawabannya di B. Kayak gitu. Jadi aku baca sekali soalnya 57342, soal kunci jawabannya. Habis itu aku tinggal pilih, dilihat soalnya 2354. Oke, yang hilang B. 2374 contohnya. Oh, yang hilang itu eh 23 berarti yang hilang 5 contohnya kayak gitu. Nah, kalau yang simbol hilang gimana Kak? Simbol hilang tuh kayak susah banget. eh iya, eh, gimana ya aku ngasih taunya ya? Karena kalau yang simbol hilang nih aku nggak bisa ngasih yang bener-bener detail gitu loh guys. Karena kan kembali kemampuan kalian ya. Kalian tipe yang menggunakan otak kiri atau otak kanan. Nah, untuk aku pribadi biasanya aku akan mengubah karena aku lebih suka pakai otak kiri daripada otak kanan gitu ya. Jadi untuk visual aku kayak kurang dapat memang. Jadi sedikit sulit. Nah, ini biasanya aku akan mengubah menjadi suatu kode yang paling mudah otakku hafalkan. Ini ya udah mirip tiga, atau kita bisa tulis aja tiga. Tiga O, eh ini anggapannya aku bilang U contohnya ya. Ini 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 aku nggak tahu ya di kalian ya, tapi enggak. Yang ini mungkin aku kasih tanda UI gitu ya. Nah, kalau yang C karena aku anak psikologi mau apa namanya? Logonya sedikit mirip jadi aku ya logo. Nah, kayak gitu loh, guys. Logo psikologi dan yang terakhir adalah I. Udah gitu doang. Oh, tiga O logo psikologi UI sama I. Udah gitu doang. Ini yang mana? Tiga O I UI. Oh, nggak ada C. Logo psikologinya nggak ada. Kayak gitu. W dan Y oke juga ya. Oh iya benar. Oh iya benar. W dan Y. Oh bisa bisa. W sama Y. Bisa bisa. Ih betul 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 betul. Ih cakep cakep. Tuh aku suka tuh. Sandi. Oke good job. Nah, jadi ini kembali kenyamanan kalian. Kalian mau kasih kode seperti apa? Bisa kasih kode yang dimana kalian tuh langsung cepat ngingatnya gitu loh guys. Oh ini gambarnya mirip kayak logonya psikologi. Ya udah itu gitu. Oh ini mirip kayak angka 3 ya udah 3. Ini kayak mirip IO atau OI. OI gitu kan. Oh ini OI. Oh ini WY. Oh ini UI. Oh yang ini I gitu loh. Mungkin ada juga yang logonya sedikit logo, lambang-lambang atau simbolnya itu sedikit annoying. Annoying itu yang dalam artian dia itu apa ya? Kayak kayak kalian kalian kalau yang orang Jawa harusnya tahu ya. Em, apalagi yang pernah ke Jogja, dia bentuk 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 tulisan Malioboro yang versi Jawa Jawa ukiran itu ada yang kayak gitu guys. Jadi pas kalian psikotes lambangnya ada yang kayak gitu. Ntar ya aku coba carikan dulu ya. Tulisan Jawa. Tulisan Jawa Malioboro. Aksara. Nah, iki lo guys. Nah, nanti logonya ada yang kayak gitu. Simbolnya akan ada yang seperti ini. Iya Kak, aksara Jawa, iya. Iya, aksara Jawa. Nah, jadi ada yang kayak gini, guys. Kalau nanti keluar nih yang kayak gini nih. Itu kalau kalian lihat sekilas kayak ini apa? Ini UMN ah. Aku juga walaupun aku ini orang Jawa, tapi aku Jawanya abal-abal, guys. Jadi kayak kalau yang aksara Jawa tuh aku nggak ngerti sama sekali ya guys ya, sumpah. Aku nggak pernah belajar itu, jadi aku nggak tahu. Nah mungkin ketika kalian psikotes itu akan ada simbol-simbol yang seperti itu. Dan kalau kalian ngelihatnya dalam artian sekelibet mata gitu ya, kayak cuman zep zep gitu, kayak flash, tekrik, gitu. Itu kayak bisa jadi satu kayak cuman begini loh tulisannya. Wi kayak gitu loh. Kayak gitu guys. Jadi kalau aku pribadi itu akan kuubah menjadi suatu kode yang bisa aku hafal. Bebas. Kodenya apapun itu. Nggak wajib kayak
oh ini harus ini kok, harus ini. Enggak. Aku ambil contoh ya. Kita pakai aksara Jawa. Ini contoh saja. Contoh. Jadi ada yang tidak kumiripkan ya. Nah, kayak gini, kayak kalau didekatin bakal jadinya beda guys sebenarnya kayak ini gambar ini tulisan apa kak gitu kan. Jadi kalian ubah aja jadi kode. Oh ini mirip kayak huruf N kecil, ini mirip kayak huruf M, ini mirip kayak huruf apa tuh, ST, contohnya kayak gitu ya. Terus habis tuh ini apa ini kan juga M tapi kita kasih tanda mo aja, mo sama yang terakhir T. Nah kayak gitu guys. Jadi kalau logo-logo atau simbol-simbol kalian ubah aja jadi suatu kode yang itu gampang kalian ingat gitu ya. Oke. Ingat pengerjaannya cukup sangat cepat. Satu kolom kalau di lembar kertas 1 menit atau 60 detik. Kalau di soal CBT itu bisa jadi 30 detik. Nah, nanti kalian bisa minta ke Karati untuk yang CBT. Karena kemungkinan besar kita akan menggunakan tes CBT, guys ya. Ini aku kasih tahu saja, kita akan menggunakan tes CBT. Aku sudah dapat bocoran dari salah satu murid aku private ya. Dia udah tes dan dia bilang, "Kak, tesnya CBT," dia bilang gitu. Oh, CBT. Kamu kan udah aku ajarin, jadi kamu harus bisa ya gitu. Ya kalau di tempat aku kebetulan CBT dia bilang. CBT. Nggak tahu sih ya kalau di tempat kalian. Tapi memang kemungkinan besar sudah harusnya CBT kalian guys. Jadi segala macam CBT. Oke. Tidak ada kertas-kertas lagi kecuali gambar orang, gambar pohon, gambar rumah orang pohon. Nah, itu baru pakai kertas. CBT kah di Kalbar? Kan? Berarti Kalimantan ya, CBT semua ya? Aku juga di Kalimantan, tapi Kaltim. Yang Sinoni Belanda itu guys, yang nganuin. Ya Allah. Jadi kalau misalkan di daerah Jawa aku masih kurang tahu apakah CBT juga, tapi kemungkinan besar akan CBT guys. Ya, sistemnya akan CBT juga. Jadi kalau bisa kalian berlatih CBT ya guys ya. Nah kalau gambar orang itu pasti bakal kertas. Itu pun kalau pakai. Kadang ada yang nggak pakai. Gambar orang, gambar pohon, itu sedikit tips dari aku aja. Pasti kalian kayak nanya, waduh kalau ada gambar aku nih nggak pintar gambar kak, kayak mana ya kak ya? Aku nggak pintar gambar. Jelek, pasti kayak nilainya langsung jelek kan? Enggak. Kita nggak melihat nilai guys, tapi kayak melihat lebih ke seberapa realistis kalian, gitu ya. Maksudnya gimana kak? Kalian tuh ada nggak sih gambar pohon? Mungkin kalau disuruh gambar pohon tuh kayak gini loh guys. Kalian gambar pohonnya tuh kayak gini. Ada nggak? Ada nggak yang gambar pohonnya kayak gini? Atau kayak kayak kalian langsung, aduh aku gambar pohon kayak gitu lagi kak, gitu. Ada nggak yang gambar pohonnya begitu? Kalau kalian gambar pohonnya kayak gini, bisa aku pastikan kalian tidak lolos guys. Jadi gambar pohonnya harusnya gimana kak? Ini aku sedikit tips aja ya untuk gambar pohon ya. Kalau gambar pohon, kalian bisa tentukan dari awal, kalian mau gambar apa? Itu yang pertama. Kalian mau gambar apa? Misalkan gambar pohon mangga. Biasanya paling paling umum itu adalah pohon mangga, pohon apel itu ada yang paling umum. Biasanya kalau gambar ini misalkan kayak gini ya. Nah, ada yang kayak gini nih. Jawabannya apa ini? Pohon jeruk. Nah, kayak gini kayak, ah, pohon jeruk. Apakah terlihat seperti pohon jeruk? Tidak. Beda ya. Pohon sawit kak. Iya pohon juga sih, tapi nggak juga pohon sawit ya. Aduh, aduh itu mah aduh ya kalau aku ya. Ini kita ambil contoh pohon mangga. Aja ya, alarm aku udah bunyi aja. Nah ini kita ambil contoh pohon mangga. Misalkan gambar pohon mangga aku sama yang kayak aku gambar tadi tuh. Ah itu ada yang gambar tuh. Itu contoh gambar pohon mangga misalkan. Nah apakah
pohonnya sudah realistis sama seperti yang ada di gambar? Tidak. Kalaupun gambar pohonku juga sepertinya tidak ya, karena berbeda tuh. Sorry aku pindahin, sorry sorry sorry. Jadi kalau kalian mau gambar pohon, tentukan pohon apa di awal. Kalian berlatih gambar pohon serealistis mungkin sama persis kayak yang di aslinya. Nah, ini misalkan pohon mangga seperti ini, ya udah kalian akan menggambar pohon mangga seperti ini. Mulai dari batangnya, batangnya kecil. Kakak kelihatan ini. Ntar guys. Mulai dari yang batangnya kecil, daunnya seperti jari-jari gitu ya. Nah, itu kalian harus perhatikan detail. Detail-detailnya. Akar, kita perhatikan. Akarnya apakah terlihat? Tidak. Jadi, kalian nanti gambarnya seperti itu. Ya. Kak, kalau pohon beringin gimana, Kak? Menurutmu kalau pohon beringin make sense nggak? Tidak. Kak, emang tes Bintara Polri ada tes menggambar ya? Aku nggak tahu ya, Kak ya. Aku nggak tahu ya kalau itu ya. Soalnya waktu pas aku ada di beberapa tempat masih ada yang menggunakan tes gambar. Sekalian aja Kak pohon cabe. Allahu Akbar, pohon cabe. Bener sih. Ya nggak salah sih pohon cabe bisa ya. Bener, itu juga masuk pohon ya. Bener, bisa. Perasaan tes Bintara Polri nggak ada gambar pohon deh Kak. Iya Kak? Iya Kak? Aku mungkin mungkin beda tahun. Beda tahun. Kalau aku waktu itu ada, sempet. Ada Kak di Siko 2. Nah kan, ada kan. Kalau TNI ya ada. Untuk TNI baru ada tuh kan. Jadi ada yang ada sama yang nggak ada. Aku tidak tahu kalian bakal dapat atau tidak. Psiko Psikologi 2 setauku. Ada nah kan, bener kan? Ada kan? Jadi kalau misalkan gambar pohon itu nanti akan ada. Jadi apa ya sih? Tesnya itu kan nggak mungkin 1 hari. Kamu kalau 1 hari nggak akan selesai-selesai guys, sumpah. Psikotes 1 hari itu kalian tuh anggapannya start jam 7 baru pulang jam 9 malam. Kalau bener-bener 1 hari full semua ya, itu akan selesainya tengah malam kalau bisa gitu kan. Kayak nggak ada manusianya itu, kayak nggak ada manusiawi sekali gitu kan. Nah makanya nanti ketika kalian tes akan dibuat beberapa batch. Batch pertama adalah psikotes yang ini, psikotes yang akan kalian lihat nanti gitu ya. 1 hari Kak, saya tes psikologi kemarin. Nah, oke. Iya, kalau memang tes kepribadian, kecermatan itu memang di hari pertama biasanya. Nanti di tes hari kedua baru yang beda lagi. Psikotes itu nilainya yang langsung keluar di layar, Kakak. Aduh, aku nggak tahu ya. Aku nggak tahu. Ada yang keluar langsung di layar, ada juga yang tidak. Iya, Kak, ya. Iya bener langsung keluar. Nah itu ada yang keluar. Karena kalau aku sih ada yang keluar. Tapi waktu itu temanku dia bilang nggak keluar. Jadi belum keluar. Keluarnya tuh kayak nunggu beberapa hari gitu loh guys baru keluar. Jadi aku kayak gitu. Kalau psikologi 2 nunggu 1 sampai 2 hari. Nah kan. Jadi psikologi 2 itu hari keduanya, batch keduanya dia akan ada yang kayak gitu guys. Nanti baru keluar beberapa hari. Gitu. Oke. Sampai sini apakah ada yang mau tanyakan? Ada yang bertanyakan? Aku kok jadi nge-spill banyak ya kepada kalian ya? Tentang tes-tes bagaimana. Nge-spillnya banyak banget nih aku nih. Ada yang mau tanyakan? Kakak ingin bertanya, Boleh. Tapi putus-putus cinta. buat tes kecermatan ini per kolomnya ada nilai maksimal atau gimana? Oh, buat tes kecermatan ini ada kolom minimalnya nggak nilainya? Sebenarnya bukan nilai ya guys ya, tapi lebih lebih ke kurva, kurva atau ketahanan kerja kalian. Nggak apa-apa kak ilmu hehehe. Bener, kita nggak boleh pelit ilmu. Nah ini aku contoh saja ya. Aku buat contoh. Kolom satu, serah. Kolom dua. Oh ya tadi aku belum jelasin yang ini guys. Astagfirullahaladzim maafin aku. Kolom tiga, kolom empat. Ini kita contoh aja ya sampai kolom 4 ya. Nah, untuk pengerjaan kalau kalau CBT agak susah ya guys ya karena kalian harus ngitung tuh. Biasanya kalau aku sambil ngitung. Jadi
Aku ngerjain berapa banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu aku hitungin guys. Kenapa aku hitungin? Supaya aku tuh tahu aku ini udah sampai yang di mana gitu. Maksudnya kayak gimana? Jadi misalkan nih, oh aku kolom pertama berhasil menyelesaikan 10 soal. Hanya contoh. 10 itu misalkan di sini 10 ya. Kolom kedua setidaknya. Nah, ini kuncinya ya guys ya. Sedikit tips. Kalau untuk kecermatan, kalian harus menetapkan di awal berapa banyak kolom, berapa banyak soal yang bisa kalian kerjakan dalam satu kolom. Misalkan, di kolom kedua aku cuman sanggup di 8. Nggak apa-apa. Kalau cuma sanggup di 8 nggak apa-apa. Terus di kolom ketiga aku mau coba naik lagi nih. Oh bisa, tapi cuman bisa di 12. Kolom keempat aku cuma bisa 10. Itu nggak apa-apa. Nah, eh ya, ya bentar. Nah, kalau misalkan kayak gini, yang akan dilihat adalah grafik kalian, guys. Ini contohnya ya. Kita tarik garis. Nah, jadi grafik kalian tuh kalau kita lihat jadinya begini nih. Ini kalau kebalikannya ya. Nah, kayak gini loh, guys. Grafik kalian tuh. Twing, 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 sama twing. Nah, kayak gini. Jadi kan kelihatan ya grafiknya. Sebenarnya grafik yang bagus tuh seperti apa sih, Kak? Grafik yang bagus adalah di mana kalian itu tidak yang anjlok kayak detak jantung. Jujut, kayak gitu. Jujut. Kayak gitu, guys. Jadi nggak yang kayak gini, tapi ya ini harus stabil. Kalian kalau mau naik boleh, tapi tidak terlalu naik. Contohnya seperti di sini. Kalaupun datar boleh seperti ini. Baru agak sedikit turun ke sini nggak apa-apa. Jadi stabil, lonjakannya tidak yang seperti di sebelah, tangtung 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 gitu ya, naik-naik itu enggak. Jadi kalian harus bisa ngitungin pelan-pelan. Biasanya kalau aku kuhitungin banget tuh satu soal berapa. Nah, mungkin kalau kalian kepo kayak aku satu satu kolom bisa berapa? Kalian coba ini mandiri ya, pakai kertas dulu boleh nggak apa-apa. Satu kolom kan 1 menit. Kalian coba, perasaan nggak ada kak tes kayak gini di Polri? Ada, ada. Tes kecermatan tuh ada yang kayak gitu. Ada loh. Ada. Tes kecermatan tuh kayak gini konsepnya guys. Jadi kalian tuh nanti hasil yang akan kalian dilihat sama tester aku itu adalah grafik kalian. Jadi memang kalian tidak ada nih yang seperti ini. Tapi kalian keluarnya itu ini nilainya berapa gitu ya. Tapi kalau di kita akan melihat grafik kalian. That's why kalau kalian bisa, kalian harus tetapkan dulu berapa banyak kalian mampunya. Kalian harus bertahan di sekitaran situ. Gitu ya. Kalian coba kerjakan yang pakai soal yang sebelumnya aja yang udah kalian kerjain. Coba lagi satu kolom 1 menit. Kalian pakai timer. Kalau timernya bunyi jangan dikerjain. Kalian bisa lihat kecepatan kalian di situ berapa banyak soal yang bisa kalian mampu. Bisa jadi mampunya cuman 10 soal, 20 soal, itu it's okay. Tapi yang penting kalau misalkan nih udah tahu berapa, berarti kalian nggak boleh yang anjloknya tuh jauh. Misalkan 10 ke 5, jangan. Tapi 10 ke 8. Turun boleh tapi tidak banyak. Hanya sedikit saja. 3 sampai 4 nomor itu masih oke. Ya. Tapi kalau sudah lebih dari 5 itu harus hati-hati. Karena grafiknya akan sangat deg 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 gitu loh. Oke. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Siap, tidak. Ada. Tidak. Oke. Yang lainnya apakah ada yang tanyakan? Aman, Kak? Oke, alhamdulillah. Kali ini aku juga memakan waktu kalian sedikit lebih banyak ya. Maaf ya. Oke. Sampai sini kita akan bertemu lagi di besok hari Sabtu. Sepertinya itu akan menjadi pertemuan terakhir kita ya. Jadi kalau mau ditanyakan yang lebih detail boleh di hari Sabtu nanti. Nanti bakal aku bongkar beberapa hal yang sering ditemukan di psikotes dan yang bikin wow dar der dor kalian. Oke. Kecerdasan besok kakak. Se seingat aku sebentar ya guys ya. Aku buka dulu jadwal aku juga lupa nih.
Besok itu apa? Besok tanggal berapa? Tanggal 25. Kenal psikologi. Kenal psikologi. TO, guys. I think. Harusnya TO. Harusnya. Sebentar, aku lupa. Harusnya TO sih, guys. Iya, benar. Tanggal 25 TO. Tryout. Tryout materi kecerdasan, kecermatan, sama kepribadian. Udah day 1, day 2. Ya, jadi yang besok itu adalah tryout, guys. Jadi benar-benar seluruh soal kita akan bongkar habis-habisan. Oke? 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 Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Tidak ada? Oke. Jika tidak ada, siap tidak, Kak? Oke. Jika tidak ada, maka aku akhiri sampai di sini. Terima kasih teman-teman, dan aku mohon maaf kembali sudah mengambil waktu kalian sedikit lebih lama. Cukup sekian dari aku. Kita akan bertemu lagi di besok. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, Alicia, makasih Kak. waalaikumsalam warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh, Kak. Pamit ya, Kak. Iya Kak. Ya kayak astagfirullahaladzim, maaf. Dadah. Terima kasih Kakak cantik. Sama-sama sayang. Oke, ntar aku stop dulu.